pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena di dalam segala situasi hidup kami, termasuk hari ini, kami tetap disiapkan oleh Roh Kudus untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu akan hidup selama-lamanya. Apa yang kami terima akan menjadi benih yang luar biasa dan akan menjadi rema buat hidup kami. Berkati kelompok youth, berkati nursery, berkati kami kaum dewasa. Biar kami sama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Akhirnya sampai juga Pak Yan dan keluarga. Koyongian belum nyampe. Oke, Saudara, kita tetap mengucap syukur dengan berbagai macam rintangan, halangan. Selalu ada saja yang mencoba untuk kita hilang sukacita ketika kita akan beribadah bersama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu saya bicara tentang ibadah yang sejati. Dan ingat apa artinya ibadah yang sejati? Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara lanjutan daripada atau setopik dengan minggu lalu. Tapi ini more specific, yaitu ibadah hari Minggu. Saat kita beribadah bersama-sama. Makanya di dalam Mazmur 100 yang biasanya digunakan oleh orang-orang Jewish as a sacrifice of gratitude, korban syukur mereka. Ya, nats ini biasanya digunakan oleh mereka sebagai korban syukur kepada Allah. Dan kalau saudara kembali buka Mazmur nomor 100, di situ kita akan melihat bagaimana pemazmur mengajak umat Tuhan, mengajak orang-orang percaya di seluruh muka bumi untuk dengan sukacita, dengan sorak-sorai kegirangan beribadah kepada Tuhan. Memang dalam situasi sekarang ini, khususnya orang-orang yang tinggal di Victorville, Hesperia atau Chen di Apple Valley atau di mana daerah sana, boro-boro dengan sukacita datang, udah stres ya, traffic ya, freeway-nya ditutup. Tetapi ini firman Tuhan tetap iya dan amin. Saya percaya firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, bahwa satu ajakan dari si pemazmur kepada kita sebagai umat Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan hati yang riang, penuh dengan sukacita. Nah, nggak mesti lagu yang cepat-cepat. Itu artinya kita bersukacita, lagunya yang lincah-lincah. Sebetulnya hari ini Chen yang harus memimpin acara ya, tapi masih nyangkut di mana. Tetapi puji Tuhan, Pak Yan kirim lewat WhatsApp. Jadi Christine bisa forward dan kita masih bisa tetap menyanyi. Ya, ada sebagian lagu-lagu yang bisa kita di luar kepala. Nah, beliau choose Chen, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Nah, itu lagu lincah Pak Pendeta. Enggak mesti lagu yang cepat.
kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalaupun si worship leader pilih lagu yang lincah, yang bersemangat, mungkin yang nadanya marching. Tetapi kalau ekspresi kita nggak ngedukung lagu itu, hati kita penuh dengan kesedihan, raut muka kita dengan cemberut. Walaupun lagunya lincah, walaupun mungkin kita harus berlompat-lompat, tapi kalau ekspresi kita tidak sesuai, itu nggak ngebawa. Jadi beribadah dengan sorak-sorai, beribadah dengan riang gembira, itu yang menentukan bukan jenis lagunya, ekspresi dan perasaannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, coba ingat akan lagu Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Walaupun lambat, tetapi kalau ekspresi kita, oh yes, you are so good God, Engkau sungguh baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, kekal selamanya. Dengan ekspresi yang luar biasa, tetap kita sukacita. Jadi sekali lagi, yang menentukan engkau dan saya beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, enggak ditentukan dengan irama dan jenis lagu. Tapi yang menentukannya adalah ekspresi kita, perasaan kita kepada siapa kita beribadah. Amin. Amin. Nah, hari ini kita ada beribadah bersama-sama. Ini yang pemazmur ingin bicara more detail kepada kita. Sunday service, ibadah bersama-sama. Sudahkah kita datang kepada Tuhan ketika beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, sorak-sorai kegirangan? Atau mungkin saudara ingat lagu 4 musim? Saya sebutnya lagu 4 musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita tinggal di California, ya, atau yang sempat di East Coast, jelas-jelas itu 4 musim. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada. Nah, waktu kita menyanyikan pujian itu dengan more ekspresi yang pas, kita juga ada sukacita dalam hati kita. Iya, hanya Dia yang bisa kita andalkan di setiap musim kehidupan kita. Hanya Dia. Suamimu bisa lupa, istrimu lupa mendoakanmu, orang tuamu sebagai manusia mungkin karena saking sibuknya banyak cucu dan cicit, gak sempat mention namamu di hadapan Tuhan. Bisa aja terjadi. Tetapi yang namanya Tuhan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Waktu kita menyanyikan pujian itu, bukankah kita juga bisa bersuka cita? Bersorak-sorai bukan hanya harus tepuk tangan. Kita bisa tepuk tangan, tapi tanpa ekspresi. Bisa aja. Nah, karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua. Mari, kita datang setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, khususnya beribadah bersama-sama. Kalau kita beribadah secara pribadi, hanya Tuhan yang melihat. Hanya urusan pribadimu dengan Tuhan. Tapi Mazmur 100 ini berbicara masalah ibadah bersama-sama. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan semangat. Jangan dengan muka, raut muka yang cemberut. Saudara, kalau kita perhatikan hebohnya supporter tim basket, ya, antara Lakers dengan Miami Heat. Saudara, kalau perhatikan bagaimana luapan sukacita kalau tim yang dijagokannya itu berhasil cetak skor. Sebagian mereka ada yang bertepuk tangan dengan gembira. Ada sebagian sambil jingkrak, ya, sambil lompat-lompat. Saya sempatkan sedikit highlightnya. Ada dari Miami Heat itu si siapa, Jimmy Butler, ya.
itu kayaknya masukin bolanya gampang banget. Nah, saya memperhatikan orang-orang yang di apa itu di message atau kolom respon, kata-kata yang meluapkan ungkapan sukacita karena tim yang dijagokannya atau pemain yang difavoritkannya cetak gol lebih banyak dan caranya yang luar biasa. Ada sebagian yang melompat-lompat, ada yang melambaikan tangannya tanda sukacita, ada yang berpelukan di antara teman-temannya, ya, karena mereka luar biasa senangnya karena tim andalannya mengalami kemenangan. Nah, harusnya seperti itu. Setiap kali saudara datang beribadah bersama-sama, kita mengalami kemenangan Yesus atas maut. Sepanjang minggu, karena Tuhan memimpin hidup kita, bekerja, ya, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, anak-anak kita lancar walaupun by online so far sekolahnya, tapi kita ikutan dahi kita menggerut kan, walaupun kita nggak involved directly, tapi kita bersyukur lewat satu minggu lagi. Nah, adakah sikap seperti itu waktu kita datang bersama-sama beribadah seperti ini? Karena satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi in reality, luapan sukacita kita kalah dibanding ketika kita menjagokan tim basket kita. Ya, kadang saya terdengar dari kamar, wow. Karena mungkin yang dijagokannya atau yang itukannya mengalami kemenangan. Nah, saudara, suasana yang penuh dengan sukacita seperti inilah, atmosfer yang seperti itulah yang harus terjadi ketika saudara dan saya datang bersama-sama beribadah. Nggak ada yang namanya pemenang terus dengan kepala nunduk lalu sedih. Enggak. Orang yang mengalami kemenangan itu dengan kepala yang tegak, dengan luar biasa dan sukacita karena mengalami kemenangan. Nah, setiap hari Minggu bukankah kita merayakan kemenangan Raja kita yang sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita? Nggak usah kita berpikir puluhan tahun yang lalu, kalau Tuhan nggak tolong kita, udah ke jurang maut. Enggak, bicara tentang minggu lalu atau sepanjang minggu ini. Kalau bukan karena karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu dan saya, nggak mungkin Bapak Pendeta saya masih bisa tersenyum hari ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan dalam minggu ini Bapak Pendeta, mungkin saya udah kehilangan damai sejahtera. Mungkin saya nggak ada di tempat ini lagi. Itu hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, kayaknya rutin aja, setiap minggu lewat, tiap minggu lewat. Saya berharap Bapak Saudara, selagi kita masih ada di park ini untuk kita beribadah, jangan kita datang beribadah kepada Tuhan dengan perasaan terpaksa. Tapi biarlah itu luapan ekspresi sukacita kita. Oleh karena Dia Allah yang ajaib sudah memimpin hidup kita hari lepas hari sampai sekarang. Saat kita beribadah bersama-sama, saatnya kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Raja yang telah berkorban buat kita. Saat saudara dan saya beribadah bersama-sama ini, kita menyadari karyanya yang luar biasa hebat dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, mari saudara, ketika saudara dan saya merenungkan akan ajakan pemazmur untuk beribadah dengan nyanyian syukur, dengan hati yang bersorak-sorai, biarlah itu akan menyiapkan kita bahwa kita akan menerima satu kemenangan yang baru, pengharapan yang baru. Kita akan menerima pengurapan yang baru. Ya, pemazmur mengingatkan dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada kata-kata bahasa yang lainnya, terjemahan lain, bertepuk tanganlah. Eluh-eluhkanlah Tuhan dengan sorak-sorai. Artinya, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat. Kenapa kita harus bersukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Oleh karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Nggak ada manusia yang lain kecuali Yesus, manusia yang sejati, yang bisa menebus dosa-dosa kita. Kenapa kita harus bersukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Karena Dia menyelamatkan kita. Karena kita menjadi umat pilihannya. Karena Dia menjadi gembala agung kita, dan kita kawanan domba gembalaannya. That's it. Itu alasan yang alkitabiah. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? Karena Dia menebus dosa kita, karena Dia menyelamatkan kita, karena kita umat pilihannya, Dia gembala agung kita, dan kita kawanan domba gembalaannya. Haleluya. Ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Jelas sekali istilah beribadah kepada Tuhan. Alasannya kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Dia pemilik umatnya. Dia gembala agung umatnya. Dan ingat saudara, tujuan manusia diciptakan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Allah. Sekali lagi, siapa tahu ada yang belum ngerti kenapa Tuhan ciptakan saudara dan tempatkan saudara di planet bumi ini. Rupanya ini, supaya saudara yang diciptakan oleh Tuhan dapat memuji Dia, dapat memuliakan Dia, dan dapat menyembah Dia. Itu tujuan Tuhan menjadikan dan menciptakan saudara. Tuhan gak pernah ciptakan manusia hanya iseng-iseng aja. Isi waktu nih lah gue ciptain si Christine atau ciptain si Kojo. Enggak. Tuhan nggak sembarangan kayak gitu, bukan nggak ada tanpa tujuan. Tuhan punya purpose yang luar biasa untuk menciptakan engkau dan saya dan menempatkan di Rancho Evangelical Church ini supaya engkau memuji Dia, menyembah Dia, dan memuliakan Dia. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah saudara dan saya menyembah Dia, memuliakan Dia dengan segenap hati, jiwa, sebagai wujud ibadah kita kepada Dia? Hari ini cucu saya senang sekali mau ke park. Bukan karena sekarang gilirannya omahnya ngajar di sekolah minggu, tapi rupanya dia udah tahu sejak beberapa hari yang lalu ada birthday cake yang di-save, nggak dipotong-potong. Udah dikasih catatan sama omanya supaya oma nggak beli lagi hari Minggu. Nanti ini kita bawa ke hari Minggu. Jadi dia udah nyaho, dia udah tahu kalau hari ini akan dirayain ulang tahunnya. Jadi senang sekali saudara, ya. Dan sejak beberapa hari belakangan ini, waduh, coba untuk menunjukkan dia cucu yang paling baik, khususnya sama omanya saudara. Nah, dia tahu persis dan paham banget siapa omahnya. Tadi orang tuanya, khususnya Keisha sebagai ibunya, menyaksikan 10 tahun silam Tuhan percayakan bayi yang kemerah-merahan, sekali juga kadang-kadang suka merah sih kalau keringetan, Tuhan percayakan kepada dia.
Dan to be honest, mamanya saksikan full of challenging. Ya. Tapi seringkali saya perhatikan sebagai opahnya, ini anak kayak mainan. Jadi kalau mamanya pengen main, diturunin main sama dia. I know exactly. Ya. Jadi maksud saya, Isaiah ini tahu persis siapa omahnya. Karena sejak bayi merah, sejak Cerot lahir, omahnya yang most of the time be with him. Ngerti maksud saya? Maklum mamanya kan wanita karir. Ya. Jadi lebih banyak dengan omahnya. Jadi, tapi akhir-akhir ini dia udah mulai talk back. Sebelum menginjak ke usianya 2 digit, ya masih 9, ya beberapa minggu sebelumnya atau beberapa hari, beberapa jam sebelum birthday-nya, masih ritintin. Ini udah mulai ke pritin kan, udah mulai talk back. Sampai saya dengar satu saat, "Oma, you are not my mom, okay?" Dengar baik-baik, "Oma, you are not my mom, okay? I can do whatever I want, Oma." Wih, di saudara saya dengernya. Ini gimana sih omahnya yang langsung dengar, saudara? Ya, cucu ini tahu. Kalau ngomong apapun juga di depan omahnya kagak mungkin gaplok dia. Tapi kalau dia ngomong di depan mamanya, pipi kiri ditampar, kanan pun sekalian ditampar. Jadi cucu ini tahu bahwa walaupun dia talk back, walaupun dia do something ya dalam tanda kutip bad kepada omahnya nggak akan gampar dia, nggak akan gaplok dia, saudara. Nah, saudara, kalau didengar dengan kuping manusiawi, omahnya bisa sakit hati, saudara. Sampai satu saat kakaknya Isaiah, Kenny, dia involve dalam pembicaraan. Dia katakan, "Isaiah, she is my mom. Don't be like that, okay? So you know, because Oma take care of you since you're baby. She gives you some food all the time. So you become a big boy, even bigger than me now." Don't you know? Don't you realize that? Ya, omnya komplain. "Gua aja anaknya Oma nggak kayak lu. Ya, lu tahu dari sejak kecil, dari sejak baby, Oma take care sama kamu." Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namanya Oma Lily. Walaupun cucunya udah mulai talk back, saya tadi katakan kalau pakai perasaan bisa aja omanya sakit hati. Tetapi saudara, walaupun usia cucu ini masih di bawah preteen, tetap yang namanya oma mencurahkan perhatian. Ya, dia siapkan sejak tadi malam, dan nanti kita akan support anak-anak, akan celebrate Isaiah 10 tahun. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Seandainya sikap kita seperti cucu saya ini. Saudara, sadar atau tidak, mungkin karena situasi kondisi kita sudah berumah tangga, kita stress out dengan pekerjaan, dengan lingkungan, dengan pandemik seperti ini, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang attitude kita, perilaku kita, tutur kata kita bisa melukai hati seseorang. Kalau kita sebagai anak, bagaimana sikap kita, ekspresi rasa syukurmu, terima kasihmu, perhatianmu kepada orang tua kita? Kalau saudara masih ada orang tua seperti saya, masih ada mama, ini kesempatan buat kita untuk kita mengekspresikan rasa syukur kita.
rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan seorang ibu, seorang ayah yang membimbing kita. Pesan saya, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua kita. Apalagi yang namanya ibu yang melahirkan kita. Saudara, kalau itu kita lakukan, kalau orang-orang di luar sana katakan, satu saat karma, anak kita bisa berulah seperti kita. Waktu kita nggak sadar, kita bisa melukai kata-kata dengan kata-kata dan perilaku kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu yang mengandung kita dan melahirkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau udah nggak ada orang tua lagi, bagaimana sikapmu, respekmu kepada orang tua rohanimu? Mungkin saudara punya godmother, godfather yang membimbing saudara, ya, even menyuapi spiritual food buat kita sehingga kita bisa bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan satu perenungan yang terakhir, bagaimana sikap kita kepada Dia, Allah, yang memprovide segalanya buat kita. Jangan sekali-kali kita melukai hati Tuhan kita. Atau mungkin kita kadang-kadang waktu kita ingat akan peribahasa, Pak Pendeta, bukankah ada peribahasa sejahat-jahatnya harimau, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Mungkin kita seringkali deal dengan ayah kita yang keras, atau deal dengan ibu kita yang kalau ngomong pasti nadanya tinggi, pasti maki-maki kita atau nasihati kita. That's a mom. Nanti kadang-kadang kita punya peribahasa seperti itu. Ya, namanya mama, namanya ayah, segalak-galaknya, sejahat-jahatnya, pastilah tetap dia baik kepada kita. Ya, tapi kan itu peribahasa kan untuk binatang. Masa mamamu disamakan dengan harimau? Ingat, sempat saya katakan, perkataan yang melukai seseorang itu ibaratnya paku yang dicabut dari sebuah kayu. Memang pakunya tercabut, tapi ingat, lubang berkas paku itu masih tetap ada dan tidak akan hilang. Memang kita diampuni dosa kita karena pelanggaran perkataan kita, tetapi orang yang mendengarnya dan menerimanya tetap berberkas. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara, mari kita tunjukkan sikap kita terhadap Tuhan, khususnya sumber segalanya. Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jangan sekali-kali membuat Tuhan sakit hati karena perilakumu, karena perkataanmu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bagaimana sikap kita dalam beribadah? Jelas-jelas, at least dikatakan, masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Tunjukkan sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur dan memuji namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan dengan penuh pujian, ya. Kita diajak oleh pemazmur ini bersikap dalam beribadah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh puji-pujian, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan memuji namanya. Mengapa kita harus bersyukur? Dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, alias kekal kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita punya Allah yang baik. Kasih setianya turun-temurun kepada orang-orang yang taat.
akan perintah-perintahnya. Saudara, biarlah kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang besar ini yang seharusnya mendorong saudara dan saya ketika beribadah kepada Dia dengan sukacita, didorong dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, riang sorak-sorai, mengagungkan namanya, plus dengan segenap hati. Karena Tuhan yang pantas dipuji dan disembah. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia pemilik umatnya. Dia gembala agung kita, yang kasih setianya tidak pernah berhenti atau berkesudahan. Saudara, dengar baik-baik. Orang yang beribadah karena mengasihi Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan, tentu dia akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kapan saja dan dimanapun dia berada. Tidak mudah kecewa. Karena apa? Karena ibadah yang sesungguhnya adalah, minggu lalu saya katakan, ketika engkau dan saya mempersembahkan seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi artinya ibadah kita kepada Tuhan berkaitan dengan seluruh tubuh yang kita abdikan secara total kepada Tuhan. Karena objek ibadah kita bukan manusia, bukan pendeta, tapi objek ibadah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan tanpa terpaksa. Saya tutup dengan ayat yang lain dalam Mazmur 95. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sudahkah saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar? Dengan respect, menganggap ibadah ini penting, bukan sesuatu yang biasa atau sepele. Oke lah, minggu depan saya bisa beribadah lah. Hari ini, sorry Tuhan, itu menganggap sepele. Tapi seharusnya kita menganggap ibadah itu buat kita orang percaya penting sekali. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, terlebih-lebih untuk hidup yang akan datang. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada kata-kata di dalam Mazmur yang lain, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Jadi jelas yang namanya ibadah itu penting sekali bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan menjadi identitas orang percaya. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, ya, dengan sorak-sorai, karena Dia Tuhan Allah yang baik. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur ada makanan rohani yang boleh kami nikmati bersama-sama. Engkau sempurnakan apa yang sudah keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini, supaya kami selalu datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya dengan penuh hati ucapan syukur, dengan penuh kegirangan, dengan sorak-sorai, oleh karena Tuhan baik, kesetiaannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sadarkan kami kalau Engkau menciptakan kami
supaya kami memuji Engkau, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Beri kepada kami kesadaran penuh, selagi kami dapat beribadah kepadamu, boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik.